Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Ratunisha. Saya dari kelas PBI 6A. Di sini saya akan membagikan pemahaman saya tentang video materi yang disampaikan oleh narasumber dari link tersebut. Saya akan menceritakan ulang catatan-catatan yang saya buat selama saya menonton video tersebut, lengkap dengan keterangan menit keberapa setiap poin penting yang disampaikan. Saya akan membagikan pemahaman saya tentang materi yang disampaikan, pelajaran yang saya dapatkan, komitmen yang saya akan terapkan dalam kehidupan saya, dan upaya yang akan saya lakukan di lingkungan, keluarga, masyarakat, dan halayak ramai berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari video materi tersebut. Ustadz Ginanjar membuka tausiahnya dengan menekankan betapa pentingnya sejarah bagi umat Islam, bukan sekedar sebagai catatan masa lalu, tetapi sebagai cermin untuk membangun masa depan yang lebih baik. Beliau mengingatkan bahwa di balik sejarah terdapat hikmah dan pelajaran berharga yang bisa menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Secara khusus, Ustadz Ginanjar mengajak umat Islam untuk menengok kembali kejayaan peradaban Islam di masa lampau, terutama ketika Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, peradaban, dan peradaban dunia. Kota yang dahulu dikenal sebagai Bait al-Hikmah ini menjadi simbol betapa Islam pernah memimpin dunia dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu kedokteran, matematika, filsafat, hingga seni dan sastra. Dengan mengambil inspirasi dari kegemilangan tersebut, beliau menyeru umat Islam untuk bersama-sama membangun kembali peradaban yang unggul, berlandaskan nilai-nilai tauhid, keilmuan, dan keadaban. Karena hanya dengan belajar dari sejarah, umat ini akan mampu menapaki jalan menuju masa depan yang lebih mulia dan bermartabat. 5-15 membahas tentang masa keemasan Baghdad di bawah kepemimpinan Khalifahan Abbasiyah, sebuah periode di mana kota tersebut menjadi merkez syiar peradaban dunia. Baghdad bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemajuan intelektual yang luar biasa. Pada masa itu, berbagai cabang ilmu seperti kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, hingga sastra tumbuh subur dan mendapatkan tempat istimewa di tengah masyarakat. Salah satu tonggak penting dalam kejayaan tersebut adalah berdirinya Baitul Hikmah sebagai sebuah lembaga yang berperan sebagai pusat penerjemahan, perpustakaan, sekaligus akademi pengembangan ilmu pengetahuan. Di tempat inilah karya-karya agung dari peradaban Yunani, Persia, India, dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikaji, dikembangkan, dan bahkan dilahirkan teori-teori baru yang kelak menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Baitul Hikmah menjadi simbol betapa peradaban Islam kala itu sangat terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai bangsa dan budaya, serta menjadi pelopor dalam membangun peradaban yang beradab, berilmu, dan penuh hikmah. Ceramahnya, Ustadz Ginanjar menjelaskan betapa besarnya kontribusi para ilmuwan muslim pada masa kejayaan peradaban Islam, khususnya di era Khalifahan Abbasiyah. Beliau menyebut nama-nama seperti Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf pertama dalam dunia Islam dan ahli dalam bidang matematika, kedokteran, serta musik. Kemudian Al-Farabi yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles karena sumbangsihnya dalam bidang filsafat, logika, dan politik. Tak ketinggalan Ibnu Sina atau Avicenna di Barat, seorang tokoh besar dalam dunia kedokteran dan filsafat yang karya monumentalnya Al-Qanun fi al-Tibb menjadi rujukan di berbagai belahan dunia selama berabad-abad. Ustadz Ginanjar menekankan bahwa kemajuan luar biasa ini tidak lepas dari semangat keilmuan yang tinggi, sikap terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai peradaban, serta dorongan kuat dari nilai-nilai Islam yang memuliakan ilmu dan para pencarinya. Peradaban Islam kala itu bukan hanya mewarisi ilmu dari bangsa-bangsa sebelumnya, tetapi juga mengembangkan dan menyempurnakannya, lalu meneruskannya kepada dunia. Inilah warisan agung yang semestinya
menjadi inspirasi bagi umat Islam hari ini untuk kembali membangun peradaban yang maju, beradab, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Ginanjar juga membahas faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Baghdad, yang dahulu pernah menjadi markasir peradaban dunia Islam. Beliau menjelaskan bahwa kemunduran itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari berbagai persoalan yang saling berkaitan. Salah satunya adalah konflik internal di dalam tubuh umat Islam sendiri, di mana perselisihan politik, perebutan kekuasaan, dan perpecahan antar kelompok melemahkan kekuatan umat dan membuat stabilitas negara terganggu. Selain itu, serangan dahsyat dari luar, seperti invasi bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, turut mempercepat keruntuhan Baghdad. Invasi ini bukan hanya menghancurkan kota secara fisik, tetapi juga memusnahkan ribuan karya ilmiah, membakar perpustakaan, serta menghabisi para cendekiawan. Di sisi lain, faktor yang tak kalah penting adalah mulai melemahnya semangat keilmuan di kalangan umat Islam saat itu. Ketika ilmu pengetahuan tak lagi menjadi prioritas dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat serta pengetahuan asing mulai tertutup, peradaban pun perlahan kehilangan daya saingnya. Ustadz Ginanjar menekankan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi umat Islam di masa kini agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Persatuan, semangat keilmuan, dan keterbukaan terhadap pengetahuan adalah kunci untuk menjaga kejayaan peradaban Islam di sepanjang zaman. Di penghujung tausiahnya, Ustadz Ginanjar mengajak umat Islam untuk membangkitkan kembali semangat keilmuan yang pernah menjadi ciri khas peradaban Islam di masa lampau. Beliau menekankan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan para pencarinya. Oleh karena itu, umat Islam di era modern ini harus kembali menumbuhkan budaya belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Ustadz Ginanjar juga mengingatkan pentingnya nilai toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan, sebagaimana para ulama dan ilmuwan muslim terdahulu yang mampu bersanding dengan berbagai pemikiran dan peradaban ini tanpa kehilangan jati diri keislaman mereka. Semangat kerjasama, baik antar sesama muslim maupun dengan masyarakat global, menurut beliau juga menjadi kunci dalam membangun peradaban Islam yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Peradaban yang tidak hanya unggul dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, tapi juga kokoh dalam nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan kebersamaan dan visi yang sama, umat Islam diharapkan mampu kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban dunia. Pelajaran yang diperoleh: pertama, pentingnya ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban Islam di Baghdad didorong oleh semangat mencari ilmu dan keterbukaan terhadap pengetahuan dari berbagai sumber. Yang kedua, peran kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya sangat krusial dalam membangun peradaban yang maju. Ketiga, bahaya konflik internal. Perpecahan dan konflik internal dapat menghancurkan peradaban yang telah dibangun dengan susah payah. 4. Keterbukaan dan toleransi. Sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya dan ilmu pengetahuan menjadi kunci kejayaan peradaban Baghdad. Komitmen pribadi. Berdasarkan pemahaman tersebut, saya berkomitmen untuk: pertama, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan, menghindari konflik dan perpecahan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah. Keempat, mendukung kepemimpinan yang visioner dan pro terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya di lingkungan keluarga, masyarakat, dan khalayak ramai. Di lingkungan keluarga, pertama, mendorong anggota keluarga untuk terus belajar dan mencari ilmu. Kedua, membangun budaya diskusi dan membaca di rumah. Di masyarakat, mengadakan kajian atau diskusi ilmiah yang terbuka untuk umum. Yang kedua, mendorong generasi muda untuk aktif dalam kegiatan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Dan yang terakhir, di khalayak ramai, pertama, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang edukatif dan inspiratif. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan toleransi antar budaya.